Dia lari, Oh, kayaknya ini melari ke sini. Mereka yang dua itu lari ke sini, mau ngejar si ini. dua, berarti bukan. Nah. Oh, buat siapa aja ini ada pesan juga, tapi emang harus disampaikan ya, Bang. Iya. Ini ada pesan dari almarhumah Amel buat siapa nggak tahu kita ya. Iya. Cuman kalau misalkan kamu lihat video ini ya, mungkin kalau kamu merasa ya itu buat kamu. Ini saya terjemahkan semua dalam bahasa Indonesia. Sayang, maafkan aku yang tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci. Kali ini saya bersama Bang Cecep. Terima kasih Bang Cecep sama-sama, Mbak. yang sudah datang ke basecampnya Misteri Mbak Suci. Kalau boleh tahu channelnya apa, Bang? Sebelum pukul 3. Nah, sebelum pukul 3. Ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe sebelum pukul 3. 3. Nah, tuh. Nanti bolehlah di kolom sini ya, ditulisin ya, Iya. channelnya Bang Cecep. Alhamdulillah Bang Cecep jauh-jauh dari Palembang ya, Pak? Palembang, Batu Raja tepatnya, Mbak. Batu Raja tepatnya ya, datang ke tadinya ke Subang ya, Ke Subang ya. dan ada saudari Jakarta, ini ke Jakarta. Ke Jakarta, Mbak. Alhamdulillah ketemu gitu ya Bang Cecep. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa bertemu sama Bang Cecep bisa silaturahmi ke tempat saya ya. Dan sekarang kita duduk di sini sampingan nih ya, kita mau bahas kasus Subang lagi. Subang, Bang. ya. Ya. Nanti di sini Bang Cecep akan menggambar seperti biasa, kayak di channelnya Bang Cecep ya, teman-teman. Nanti akan gambar seperti apa kita belum tahu. Nah, ini Bang Cecep datang ke sini tumben-tumben nih. Ada apa nih ceritanya? Apakah dimimpiin, ada pesan gitu atau gimana gitu dari kedua almarhumah, apa gimana tuh, Bang? Sebetulnya memang ada pesan yang memang harus saya sampaikan kepada orang yang memang berhak untuk menerima pesan itu. Jadi kemarin itu saya memang menyampaikan pesan di video saya itu yang ada video kedua ya, yang dia datang lagi menyampaikan pesan. Nah, memang ada pesan-pesan sendiri yang saya keep, Mbak. Jadi saya keep ya. Jadi saya keep terus saya pengen nyampein langsung sama orang yang dimaksud. Jadi selama saya di Pulau Jawa, tepatnya di Subang dan Jakarta itu kan saya cari nih apa yang dimaksud dari pesan itu kan. Kalau ini nih saya catat soalnya. Nah, ini saya catat. Ini pesan dari Amel. Ini pesannya sama dengan waktunya sama dengan pesan yang disampaikan ke saya waktu ini kemarin, waktu di video saya itu. Pesannya seperti ini. Ibu dan aku tidak pernah mendapat keadilan, bahkan saat kami meregang nyawa, bahkan saat tanah menyentuh wajah kami. Maka aku datang kepadamu yang akan membawakan kami keadilan. Itu insya Allah ya. Temuilah ia pria yang mencintai kebersihan sebagai prajuritmu, dan temuilah ia wanita muda sepertiku yang menikah. Sudah menikah gitu ya? Iya, yang sudah menikah. Terus jangan temui siapapun lagi agar engkau tidak goyah. Terima kasih Akang, Tuhan selalu bersamamu. Nah, seperti itu, Mbak. Salah satu pesannya seperti itu. Pesan dari almarhumah Amel. Tapi untuk yang pesan pertama ini udah ketemu orang ya yang mencintai kebersihan itu. Untuk yang mencintai kebersihan, karena saya nih hilir mudik nih di medsos ya. Jadi begitu saya cek nih, ketemu nih. Jadi di channelnya dia kebetulan YouTuber juga ternyata. YouTuber juga, dan memang ada kalau di kami itu di spiritual itu ada semacam apa ya bilangnya itu, kayak setruman energi yang oh ini orangnya gitu. Jadi seperti itu. Lagi pula energi dari jiwanya si Amelia itu ada di orang ini, ada di pria ini. Nah, dia mencintai kebersihan karena saya lihat di channelnya itu dia selalu menggalakkan kebersihan tadi. Jadi selalu menggalakkan kebersihan. Itu pertama. Dan yang kedua, nah itulah sebabnya saya menemui Mbak Suci.
karena cocok sama definisi yang dia sampaikan itu di sini. Oke, jadi yang kedua itu katanya carilah wanita seperti Iya, wanita muda sepertiku. yang sudah berumah tangga gitu yang sudah Iya. nikah ya. Aduh, Bang. Wanita muda sepertiku itu karena kami mengenali sistem metabolisme energi elektromagnetiknya Amel. Nah, itu sama dengan Mbak Suci. Jadi Kenapa bisa sama, Bang? Hah? Kenapa kok bisa sama? Apa ya? Udah ketentuan alam sih. nggak bisa juga dirubah kayak gitu. Jadi kemungkinan maaf nih kalau misalnya cerita halu ya. Di masa lampau itu kemungkinan Mbak Suci sama Amel itu ada hubungan, mungkin hubungan darah atau mungkin kekerabatan. Jadi ada ini nih, ada kayak panggilan kayak gitu. Di situ. Pantesan ya, Bang ya. Saya jauh-jauh teman-teman datang ke Subang, nggak tahu dengan maksudnya ya memang alasannya itu kemanusiaan ya. Iya. Terus habis itu juga kita memang tidak ada niat apapun, memang pure ingin membantu gitu. Tapi nggak tahu ini kan yang berbicara kan hati ya. Iya. Gitu. Oh mungkin dari itu juga bisa jadi kali ya, Bang. Bisa jadi ke situ juga, Mbak. Itu tadi sama kayak saya nih dari jauh-jauh dari Batu Raja juga ya. Ngapain sih? Ngapain gitu kan? Bayangkan teman-teman dari Batu Raja, Palembang jauh-jauh datang ke Subang ya. Subang. Masya Allah, luar biasa ya. Dan saya juga melihat di kontennya Abang waktu live streaming ya nggak salah ya. Iya. Waktu pas ke Subang itu kan Abang ada petik bunga sepatu ya yang Iya, di bunga depan sepatu. TKP itu kan. Nah mungkin dengan Abang metik bunga sepatu itu sampai sejauh ini apakah ada petunjuk, Bang? Bunga sepatu itu sebetulnya melambangkan sesuatu hal. Melambangkan sesuatu hal dalam artian di sini bunga sepatu itu kan kalau kita filosofikan bunga sepatu itu kan mereka memiliki akar tunggang ya. Ya. Terus bunga sepatu ini mau dipampas habis pun dia masih tetap tumbuh lagi nantinya. Kecuali dia dikasih racun, itu melambangkan sebuah pembentukan keluarga. Kayak gitu. Jadi sebuah pembentukan keluarga. Terus bunga sepatu ini juga kan termasuk bunga tentang simbol tentang cinta lah. Simbol tentang cinta atau mungkin hubungan untuk asmara lah gitu, seperti itu. Bunga sepatu itu. Dan itu di dalam mimpinya si Amelia, di dalam mimpi saya waktu ketemu Amelia pertama kali itu kan ada kayak kopi di cangkir kopi itu ada motif bunga sepatu. Kami yang kebiasaan kami kayak gini, kalau misalkan ada sebuah tanda, itu detil terkecil itulah sebetulnya kunci. Itu sebabnya kemarin begitu saya ke lokasi, itu saya memetik bunga sepatu dan memang banyak sekali informasi yang saya dapat di situ. Bunga sepatu tersebut. Di bunga sepatu tersebut. Di mimpinya itu tuh ada di cangkir gelas kopinya itu di itunya ya, motifnya. Iya, motifnya bunga sepatu. Dan memang kata subscriber juga bahwa di depan rumah korban itu ada bunga sepatu gitu kan. Begitu kita ke situ ya benar ada bunga sepatu. Coba deh gini ya. Mungkin dari saya pribadi penasaran. Mungkin dari teman-teman juga penasaran gitu kan. Yeah. Dari poin yang pertama sama yang kedua tadi kan ada di mimpi ini, terus udah gitu tadi ada petunjuk juga. Sekarang coba kita sama-sama ya Bang ya, saya dan Bang Cecep, nanti apa yang saya tahu atau Bang Cecep juga kita pakai pakai di A3 ini ya, digambar kali ini. Digambar ya, divisualisasikan. Visualisasikan ya Bang ya. Gimana nih Bang? Setuju Bang? Boleh setuju. Boleh ya teman-teman. Ini saya jujur teman-teman masih speechless ya, yang tadi pesan kedua itu pesannya. Masih kayak gimana ya, masih gimana gitu ya, kayak nggak nyangka lah gitu ya. Ya memang dari amanahnya di dalam mimpi itu juga memang saya harus menyampaikan langsung sama orang yang dimaksud gitu. Padahal kan banyak ya, bukan saya aja gitu teman-teman ya, tapi kenapa ke saya gitu. Ya tapi memang benar ya Bang,
jauh-jauh dari Batu Raja teman-teman kita dipertemukan di sini gitu ya Bang. Iya. Alhamdulillah ya. Coba sekarang mungkin kita pengen tahu gambarnya kayak gimana ya. Saya lebih ke kronologi ya. Kronologi yang sudah saya kumpulkan. Posisinya di mana gitu. Ya, kita kasih inisial aja Mr. X sama Mr. Z kali ya. Bisa jadi kayak gitu, Mbak. Gitu aja kali ya. Bang Cecep ya. Dimulai nih. Boleh. Bismillah dulu Bang Cecep. Bismillah. Dekat sini apa gimana, Bang? Boleh nanti ke situ. Jadi ini kita ceritanya rekonstruksi goib kali ya. Oke teman-teman, di sini Bang Cecep akan menggambarkan kronologinya. Ini saya buat dulu jalan ya, jalan Caga ya. Ini jalan Caga. Ini ada rumah lagi, nggak tahu ini rumah siapa. Saya nggak ini sekolah ya. Ini SMA atau apa ini kemarin? Sekolah yang jelas. Ini sekolah. Terus di sini itu bangunan lagi kayak toko ya. Terus di sini juga ada bangunan lagi ruko. Nah ini kan di sini rumah korban nih. Iya. TKP itu. Iya TKP. Nah ini garasi ya. Oke. Nah kan bunga sepatu di sini nih. Iya. Kami meyakini seperti ini Mbak. Setiap benda yang ada di muka bumi ini itu menyimpan sebuah kenangan atau medan elektromagnetik yang dibekukan dan mereka serap kayak gitu. Itu juga yang berlaku sama tumbuhan. Ini kayak apa ya bilangnya, jalan ya. Iya. Nah pada malam kejadian itu menurut kronologi yang sudah dikumpulkan semuanya itu di belakangnya. Ini kebun. Kurang ini saya. Terus ini dari mana dulu? Ke sini dulu. Iya. Sebentar. Berarti kalau misalkan dari arah Subang, ini dari arah ini ke arah mana nih? Ke Purwakarta ke sana ya? Ya Purwakarta ke sini. Ini dari arah Subang ya ke sini. Ya. Ini ke Purwakarta. Nah ini si pelaku ini bersama 2 orang lagi mengendari mobil. Ini mengendari mobil di sini, dia parkirnya kayak gini. Ini menurut ini ya, menurut titik sepatu itu ya. Titik X lah ya, menurut bunga sepatu. Nah ini bertamu ke rumah korban, disambut sama 2 orang tadi. Mereka bertiga nih ya. Nah, mereka ngobrol dulu di sini. Ngobrol dulu sampai sekitar jam 11 kalau nggak jam 12. Jam 11-an ngobrol ke dalam. Udah ini mereka ke dalam ngobrol. Mungkin Amel ada nggak setuju sama obrolan mereka. Amel berlari ke kamar. Berlari ke kamar. Terus main game gitu. Ke kamar. Terus mereka ini tadi pulang, akhirnya pulang. 3 orang ini tadi pulang. Sudah begitu Amel di kamar itu ibu juga masuk ke kamar juga ya. Tapi memang di sini ibu nggak ngunci pintu karena nggak tahu sesuatu lah. Tapi saya nggak tahu itu kenapa dia nggak kunci pintu. Itu awalnya kayak gini. Terus orang ini pulang. Itu satu orang itu datang lagi Mbak, tapi arahnya itu ke belakang. Tapi sebelum si pelaku ini datang di rumah ini itu kedatangan tamu, tapi tamunya itu masuknya lewat sini. Ini tuh kan ini TKP nih kan. Kalau misalkan lewat belakang sini itu kan di sini ada tower nih. Kalau saya yang pernah ke sana ya Bang, kan di sini ada tower nih kan. Nah, apa kemungkinan si pelaku ini juga lewat sini tower dan si tamu ini pun juga lewat sini? Cuman pelaku yang lewat sini. Dia tetap lewat sini.
Oh, cuman posisinya dia di belakang. Iya, di belakang. Lama nih ngobrol sama Amel, skip lah, ada kegiatan. Si pelaku ini dia menghubungi orang lain lagi. Jadi 4 orang itu mengendarai mobil. 4 orang mengendarai mobil ini misalnya ini terusan aja Mbak ya. Ini kan ada sepertigaan nih, sepertigaan. Nah orang ini mengendarai mobil terus mobilnya diberhentiin di sini. Itu asumsi kita ya. Nih orang ini diberhenti sini, mereka nunggu di apa dekat ada pohon kayak pohon sawo di sini. Orang 4 ini. Nih. Terus mereka nih sama-sama nih. Tapi ini duluan yang kesini cekcok sama Amel sama satu lagi nih. Dia cekcok sama Amel sama satu lagi, Ibu Tuti bangun. Ibu Tuti bangun ke sini. Terus karena mereka ribut, ini sampai ributnya keluar ya. Sampai mereka ributnya keluar sini, tapi masuk lagi ke dalam, disuruh masuk lagi ke dalam karena apa? Salah satu tangannya ini ngikut Bu Tuti itu terjatuh dan mereka ini Amel, Amel, si pelaku sama si satu lagi tamu ini itu ke dalam bawa Bu Tuti, dibaringin gitu. Posisi Bu Tuti udah pingsan saat itu. Nah ini mereka ini ribut lagi. Saat ribut si pelaku itu kalap, jadi ditonjok lah muka si Amel. Nah ini juga sempat ribut, tapi karena dia manggil teman-temannya langsung datang nih sigap nih ya. Begitu mereka ini barengan nih, orang-orang 4 ini langsung barengan datang sigap. Si ini tadi orang yang bertamu ini tadi lewat belakang ini tadi dia lari ke sini kayak melarikan diri. Jadi orang ini mukulin Amel, dipukulin terus Amel dibekep biar nggak teriak-teriak. Orang ini tadi yang lari tadi ini mau melarikan diri ke hutan sini, terus ke sini ke dekat pagar ya, terus balik lagi ke sini. Begitu dia mendengar teriakan teriakan si Amel, dia melarikan diri ke sini. Jadi di jalan ini di dekat kebun ini dia melarikan diri ke sini. Akhirnya yang pelaku utama ini ngabisin Amel, mukulin Amel, yang lain itu ngabisin Ibu. Ngabisin Ibu dengan semua barang-barang yang ada di situ. Nah, setelah itu mereka ini itu agak cekcok lah. Kenapa sampai kayak gini? Kita rencananya nggak kayak gini gitu. Karena kalap itu ya? Kalap ya, karena kalap. Terus akhirnya mereka ada lagi yang datang. Yang berempatnya ada lagi yang datang, satu bawa motor ke belakang juga. Nah ini yang nyuruh mereka untuk bersih gini bersihin. Orangnya lebih tua dan memang saya nggak menemukan satupun dari energi orang yang lebih tua ini itu keluarga, bukan, hanya orang yang dikenal. Nah mereka ini kronologi lengkap ya. Amel berlari, yang saya bilang Amel berlari mau ngambil mobil itu udah nggak usah dibahas. Tapi mereka ini membersihkan si Amel ini sama Ibu itu baru dimasukin ke sini. Terus mereka pergi pakai mobil ini lagi berlima. Ini mobil yang 4 pakai ini, yang 2 itu boncengan. Tadi motor yang itu Bang kan si ini yang pelaku yang pertama datang yang tadi lewat belakang dia kan bawa kendaraan apa motor? Enggak bawa. Oh, enggak ada. Enggak bawa. Dia cuma diantar sama si ini tadi. Oh alah.
Jadi dia tuh diantar. habis itu ini Iya. pulang lagi, nggak lama pas dia di sini. Iya. Habis itu dia ada kontak temannya itu yang berempat ini, dan si berempat ini parkir mobil di sini. Iya. Dia masuk lagi lewat tower itu ya. Dia berhenti di ngumpulnya di situ. Iya. Pohon apa? Sawo. Pohon sawo. Pohon sawo ya. Iya. Pohon sawo. Oh, akhirnya ini datang. Ya, ini datang lagi. Akhirnya ini datang lagi. Dia lebih tua dari mereka. Oke. Nah, ini kan kita sudah tahu kan ya untuk denahnya ini kan dia ini ke arah Purwakarta, ini arah ke Subang. Nah, ini habis iniin Bu Tuti dan almarhum Amel, ini dia kemana? Ke arah Subang, pulang. Gini, Mbak. Ngikut mobil yang ini. Oh, teman-teman. Paham. Tapi ini gimana, boleh nggak sih kalau misalkan dijelaskan detailnya ini arahnya kemana-mana dan ini apa-apanya, itu boleh nggak sih Bang? Maksudnya kalau itu kan saya kan memang dari awal itu pertamanya itu kan ke lapangan, jadi setidaknya sedikit saya tahu gitu. Sampai saya waktu itu cuma nggak dikontenin kan ya. Iya. Sampai pernah juga ya tahu lah sekitaran situ tuh kemana aja arahnya, nanti tembusnya di mana, ini kemana. Kalau untuk ini sendiri, karena kan ini frekuensi energi dari benda ini itu kan sangat terbatas, Mbak. Lingkungannya terbatas sih sebetulnya. Itu paling sekitar 100 sampai 500 meter. Nah, itu aja. Jadi yang kami tahu terakhir itu begitu saya ke Subang juga, itu memang mereka ini melewati kayak kebun teh itu. Tapi memang arahnya tetap ke Subang. Dan memang ada informasi yang saya dapat, ya nggak apa-apa kalau misalnya apa informasi apa? Ininya apa, jejak energi keempat orang ini. Ya teman-teman, jadi kan tadi udah dijelasin sama Bang Cecep ya. Jadi yang kita sebut aja ini Mister apa ini? Mister X ya? Ya, Mister X-nya itu. Mister X. Berarti yang tadi ini Mister Z lah. Iya, Z ya. Mister Z. Nah, si Mister X ini ternyata dibonceng ya, dianterin gitu ya. Iya, Maksudnya dianterin sama ini yang bawa motor. Mister siapa nih namanya? Tapi mereka dia nganterin cuma sampai sini, Mbak. Sampai di apa? Oh. Sini. Nah, ini berjalan kan. Sini. Tuh. Berarti kalau misalkan sampai sini, ini di bawah itu Bang, apa namanya, kebun? Iya, di bawah kebun. Di bawahnya kebun. Kan di sini ada kebun ya? Iya. Kebun itu, kebun Pak RT sini. Nah, kebun Pak RT berarti dia jalan kaki ya? Jalan kaki sini, Mbak. Muter ya? Ngedap-ngedap, iya. Kayak orang mau apa? Mau mergokin aja gitu. Berarti Mister Z itu bisa dikatakan sebagai saksi yang mengetahui kejadian. Iya, saksi yang mengetahui kejadian. Kalau Mister X berarti pelaku Ya. Berarti kalau misalkan dia ngendap-ngendap ke sini kan memang, jadi ini mah ya teman-teman, ya kita tidak bisa, karena ini kan kita ngelihat dari energi sini ya. Iya. Maksudnya ini bisa betul, bisa salah ya. Iya, bisa ya? salah juga. Berarti dengan kesimpulannya, intinya si Mister X ini memang dan teman-teman yang lain ini memang tidak ada perencanaan untuk pembunuhan. Iya. Tapi dia ini merencanakan untuk memergokan. Iya, memergoki. Ya, kan soalnya dia ngapain coba ngendep-ngendep? Iya. penggerebekan. Oh iya, penggerebekan. Iya. Ya sama aja, pemergokan. Beda ya. Gitu teman-teman. Tapi ya kalau misalkan dilihat dari arahnya ya, yang saya tahu dikit-dikit kan, kalau misalkan arah dari sini ini kan kebunnya Pak RT, berarti pada saat itu Mister X ini kan udah di sini udah cekcok-cekcok nih sama Mister apa namanya, sama Mister Z kan cekcok juga, sama Amel cekcok juga. Pada saat itu Bu Tuti ada di sikut dia, Bu Tuti terjatuh dan pingsan. Habis itu kan ini melarikan diri kan? Iya, melarikan diri. Mister Jet ini melarikan diri berarti arahnya ke kebun teman-teman, ke kebun, arah ke
Kayak ini. simpangan itu ada batu-batu. Ya, iya berarti waktu itu saya nyari barang bukti di situ. Lewat situ saya langsung ke sini balik lagi ya. Iya, Ke balik arah lagi. kebun. Sampai kebunnya Pak RT. Oh, kebunnya Pak RT. Nah, kebunnya Pak RT di sini tuh ada pagar bambu. Mm-mm. Berarti kalau dia diam di sini, dia ngintip kan? Otomatis Ngintip. dia ngintip ngawasin nih TKP nih. Dia ngintip kan, melihat. Pada saat itu mungkin almarhumah Amel ini lagi di bantai mungkin ya sama ini. Diinjak-injak yang jelas. Sama Mr. X ini, ya kan? Sehingga kayaknya ini ada pengejaran nggak yang berempat ini pengejaran polisi? Itu sebabnya dia lari, Oh, kayaknya ini melari ke sini. Mereka yang dua itu lari ke sini, mau ngejar si ini. dua, berarti bukan. Oh, oke, ke sini. Mm-mm. Karena lihat si Mr. Z ada di sini. Dua orang yang mau ngejar itu. Tapi ini larinya cepet banget, ini sampai lompat. Lompat. Nah, berarti kalau misalkan lihat lompat ini, Bang, kan kalau misalkan ini kebunnya PRT, ini itu kan tembok, Bang. Iya. Tembok antara kebun PRT sama ada kebun, habis itu ada Alfamart kan. Iya. Berarti lewat ke sini. Iya. Ke sini. Ke pinggir situ ya. Oke, jadi di situ si dua orang balik lagi ke sini. Mm-mm. Wah, teman-teman, ini jadinya saya duh, kayak gimana ya? Ya, kita maksudnya nggak bisa dipercaya juga ya teman-teman, jangan Iya, percaya juga ya. jangan dipercayain juga. Salah ya, ini kan Mm-mm. cuman versinya kita aja ya, Iya. Bang, ya. Kalau ini jadi patokan juga ya salah juga. Gini aja deh Bang, jangan jauh-jauh. Mungkin dari video ini ada yang nonton, mungkin dari pihak kepolisian ya, Iya. Polda atau siapapun itu kepolisian. Kan saya nggak tahu nih waktu pas hari H itu kan kejadian kan memang di Jakarta kan, kesana Iya. itu saya datang habis 40 hari kalau nggak salah. Nah itu mungkin dari pihak kepolisian ada nggak jejak kaki dari kebunnya Pak RT yang ngarah ke jalan raya, Iya. tapi bukan dari arah jalan raya ke belakang ya, ke kebun belakang, tapi dari kebun ke arah jalan raya ada Iya. nggak jejak kaki? Itu aja sih. Dan itu kakinya juga tidak pakai alas kan? Iya, nggak pakai alas. Nggak pakai alas. Nggak kan? pakai alas. Kakinya itu. Iya. Coba Kalau dicari. kalau dia pakai alas kesulitan pasti Iya. lihat energinya itu. Benar nggak? Coba saya pengen tahu, penasaran juga. Kalau misalkan dilihat dari kayak gini kan, iya itu kan dananya itu kebunnya itu. Kan? Mm-mm. Oke dah. Ya, ini ya Bang, kayak capek. Lumayan, kayak Bang Cepi juga itu keringetan mungkin kan ya. Nah terus udah gitu Bang Cepi juga saya dengar mendapatkan ada foto itu kan almarhumah Mm-mm. waktu di WhatsApp ya, WhatsApp grup ya. Iya. Kayaknya udah sempat hapus ya. Di Telegram itu. Oh, di Telegram. Di Telegram. Tapi udah dihapus sama mereka. Dan di situ Bang Cepi dapat ada pesan lagi nggak? Mungkin dari almarhumah Bu Titi atau Amel gitu? Amel sih sebetulnya. Apa Bang? Pesan apa lagi Bang? Nggak apa-apa nih kalau disampaikan pesan itu untuk ini sebetulnya saya nggak tahu nih. Tapi ini kayak apa pesan cinta lah gitu. Oh iya. Tapi asal nggak nyebut nama. Oke. Iya ya, emang nggak disebut nama ini. Ya, buat siapa aja ini ada pesan juga, tapi emang harus disampaikan ya Bang. Iya. Ini ada pesan dari almarhumah Amel buat siapa nggak tahu kita ya. Iya. Cuman kalau misalkan kamu lihat video ini ya, mungkin kalau kamu merasa ya itu buat kamu. Iya. Ya Bang, ya iya kan kalau dia merasa gitu. Sebetulnya ini beliau itu meminta saya di dalam mimpi itu meminta saya langsung nyampein ke mana ke orangnya. Tapi saya nggak tahu Mbak. Iya. Nggak tahu Mbak. Amel, mohon maaf ya, kan banyak banget orang. Iya. Tapi ini udah saya pokoknya saya catat semua biar saya. Itu ditujukan ke siapa tahu, cuman kita kan nggak mungkin langsung frontal untuk menyampaikan. Iya bisa jadi. Iya kan? Mm-mm. Takutnya itu salah. Saya bacain pesannya gimana? Boleh. Nah, ini saya terjemahkan semua dalam bahasa Indonesia. Sayang, maafkan aku yang tidak bisa mendampingimu lagi.
Di saat kita berencana pergi diam-diam, tapi hatiku masih kasihan pada ibu yang tidak bisa meninggalkan rumah. Tetaplah tegar sayang. Semoga di kehidupan selanjutnya kita bisa bertemu dan menjalin rumah tangga seperti yang kita inginkan. Semoga dirimu bisa menemukan yang lebih baik dari aku dan melanjutkan cita-citamu yang ingin selalu membuatkanku sesuatu hingga aku tidak kurus lagi. Berarti kalau misalkan kayak gitu, si seseorang itu sering memasak untuk Amel ya? Nggak tahu juga sih, Mbak. Iya bang, coba. Kalau misalkan itu dibilangnya katanya supaya Amel nggak kurus lagi gitu kan, biar Amelnya berisi gitu kan, berarti sering kasih makanan kan? Lah iya, nggak sadar aku. Coba saya lihat bang. Nih. Kita telah teman-teman pesannya Amel ya. Iya. Oke, karena gitu. Nah, sayang, maafkan aku yang tidak bisa mendampingimu lagi. Bener, Amel sudah nggak ada ya. Iya. Nggak bisa dampingin Amel lagi. Nggak bisa ngedampingin orang tersebut. Di saat kita berencana pergi diam-diam, tapi hatiku masih kasihan pada ibu yang tidak bisa meninggalkan rumah. Berarti Amel ada ragu pada saat mau meninggalkan. Iya. Karena ada ibu yang masih di rumah gitu kan. Pergi kemana bang? Bingung juga. Ya, ini bingung teman-teman benar ya. Kita harus benar-benar cermati nih. Semoga di kehidupan selanjutnya kita bisa bertemu dan menjalin rumah tangga seperti yang kita inginkan. Ya berarti kalau misalkan di kehidupan selanjutnya itu di dunia lain dong, benar nggak? Kan Amel udah nggak ada. Iya. Semoga dirimu bisa menemukan yang lebih baik dari aku dan melanjutkan cita-citamu yang ingin selalu membuatkanku masakan hingga aku tidak kurus lagi. Iya, masakan. Berarti semoga dirimu bisa menemukan yang lebih baik dari aku. Ya berarti doa Amel supaya orang tersebut menemukan sosok yang lebih dari Amel. Iya, kayak gitu. Ya. Dan melanjutkan cita-citanya. Berarti cita-citanya seseorang itu tuh membuatkan masakan untuk Amel biar Amel nggak kurus lagi. Iya, kayak gitu. Ya. Jadi ini kan mentahan. Jadi betul-betul nggak saya rekayasa sama sekali, udah kayak gitu. Jadi dikasihnya pesan itu dibilang sama seseorang yang notabene tidak masak ya. Iya. Ya, pokoknya seseorang yang suka masakin Amel ataupun yang suka membawakan makanan untuk Amel. Ya kita nggak tahu ya bang. Nggak tahu sama sekali saya, Mbak. Malah nggak tahu. Nah terakhir deh bang, kalau misalkan ini abang dibutuhkan oleh pihak kepolisian ya, untuk membantu pihak kepolisian. Nah, tadi kan udah dengan nanti ini tayang video melihat rekonstruksi goib, bukan goib ya bang, karena kita lihat dari sarinya itu bunga sepatu ya. Kalau misalkan abang dibutuhkan sama pihak kepolisian, bagaimana bang, abang berkenan apa enggak? Ya berkenan sih. Berkenan, ya? Iya. Namanya juga. Kalau misalkan itu nanti hubunginnya kemana kalau ngubungin abang? Sebetulnya di channel saya juga udah jelas nih saya nggak hapus sama sekali itu nomor WhatsApp saya. Itu nomor WhatsApp pribadi sih gitu. Oh oke. Mungkin buat yang mau hubungin Bang Cecep boleh ke nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya? Iya, deskripsi. Atau ke IG-nya Bang Cecep juga boleh ya? Boleh ke IG. IG-nya apa namanya Bang? Aduh, IG-nya itu agak alay nih, Mak. Sebelum titik pukul 3. Jadi ke WhatsApp aja. WhatsApp aja. Iya. Teman, biar lebih akrab gitu ya. Iya. Sama Bang Cecep ya. Buat teman-teman yang pengen lebih akrab lagi sama Bang Cecep boleh nanti bisa hubungi Bang Cecep ya. Kalau masih penasaran kayak gimana. Ini cukup ya Bang Cecep ya hari ini. Iya. Jujur teman-teman saya masih speechless ya, kayak nggak nyangka. Tapi Bang Cecep ada pesan yang dari almarhum begitu kan? Pesannya ada. Ada ya? Sudah saya sebar. Ini handphone saya yang error. Oh. Jadi saya nggak bisa lagi. Daripada saya mengada-ngada.
Tapi itu udah saya sampaikan pesan itu sama orang-orang yang berhak menerimanya. Udah saya sampaikan. Karena beberapa hari kemarin memang saya sekali lagi mimpi. Tapi saat mimpi itu kayak saya melihat orang-orang nih banyak itu lagi mandiin jenazah sama menjahit luka. Tapi setelah saya berbalik ke belakang itu kayak saya ada di rumah Ibu Tuti, tapi dalam keadaan masih rapi. Ibu Tuti sama Amel berdiri. Ibu Tuti memakai baju kayak gamis warna ungu, terus pakai hijab ya, kerudung itu warnanya agak kuning tapi lebih soft lah kuningnya itu. Sedangkan si Amel sendiri itu kayak pakai baju tidur aja, rambutnya pendek ini. Nah itu dia berdiri kayak orang kaku, terus si ibu itu ngomong, disampaikan pesan itu. Jadi begitu saya itu habis disampaikan itu tiba-tiba nih visualnya itu kembali lagi, mereka itu mulai mata si Amel itu mengeluarin darah, itu saya kebangun. Jadi langsung saya catat saya ketik nih malam itu, udah saya sebar di orang-orang yang sekiranya bisa menyampaikan pesan itu kepada yang dimaksud, gitu Mbak. Dan memang sesuai sih, karena handphone saya ini tiba-tiba error. Jadi semua pesan itu terhapus. Pantesan Bang Cecep nggak ada bikin konten ya? Iya. Soalnya kendala ini perangkatnya. Perangkatnya luar biasa. Entah kenapa itu kayak gitu bentuknya. Tapi kira-kira Bang, kalau misalkan Abang ada ke Subang lagi, ada rencana pengen nggak ke Subang lagi? Bilangnya nggak kuat saya. Nggak kuat dengan visual yang ditampilkan itu aja sebetulnya. Tapi kalau memang pihak kepolisian atau siapa orang yang punya kepentingan ya untuk kasus ini ya, pihak kepolisian kan ya, ke Subang ya oke, boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk visualnya sendiri ya udah berani ya, nggak sanggup menahan emosi lah gitu. Tapi Bang, apakah hanya ada orang-orang tertentu saja yang didatangin dan dimimpiin oleh kedua almarhumah? Kalau untuk dimimpiin biasanya itu orang-orang tertentu yang sebetulnya kalau pengalaman kami itu jiwa itu mempercayai orang itu. Jiwa itu mempercayai orang itu. Tapi ada juga yang statement dari almarhum, bukan statement sih, pesan dari almarhum bahwa ada yang mengada-ngada mereka didatangi kayak gitu. Ada yang mengada-ngada kayak gitu. Jadi itulah tadi kenapa saya ke Mbak aja lah, karena memang Mbak yang didatengin. Iya, karena ya udah jelas, soalnya berkas-berkas energi itu masih ada di Mbak, itu masih ada berkas energinya seperti itu. Iya Bang, saya juga memang ya didatangi, dimimpiin sama kedua rumah itu, dan saya nggak pernah publish, nggak pernah ngomong ke siapa-siapa itu, ya takutnya nanti dibilang ngada-ngada kayak gitu kan, karena apa yang kita percayai belum tentu orang percaya gitu. Iya. Dan di sini pun juga kita tidak memaksakan untuk teman-teman percaya apa yang kita percaya juga ya Bang ya. Apalagi ada statement yang mengatakan bahwa mereka ini adalah pembunuh profesional. Kalau kami juga, ini logikanya aja Mbak, kalau pembunuh profesional nggak bakal nampak kayak gitu. Jadi buatlah ini seperti perampokan apa aja nih yang di rumah itu yang kira-kira bisa dijual, ambil aja kayak gitu. Itu pembunuh profesional. Ini kan nggak kelihatan profesional dari mananya gitu. Mereka meletakkan mayat di dalam bagasi mobil, banyak meninggalkan petunjuk-petunjuk sebetulnya yang masih banyak di situ. Terus mereka keluar. Itu kan kayak orang yang tergesa-gesa lah gitu. Kalau memang mereka betul-betul pintar kan nggak kayak gitu. Kalau pembunuh bayaran ya kalau mau dimati ditembak udah tinggalin aja ya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau memang untuk membunuh, biar itu nggak ketahuan pembunuhan itu motifnya apa, ya udah ambil aja motif untuk merampok kayak gitu. Ambil aja apa sih yang bisa diambil kayak gitu. Harga yang ada di rumah tersebut.
Bang kayaknya cukup ya Bang ya. Ya, ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup ya. Ini ketika kita bercerita dan kita visualkan melalui sebuah sketsa ya. Sketsa. Sketsa itu sebetulnya mengiris hati kita juga. Iya. Ya, sedih sebetulnya ya. Bang Cepi juga sedih. Nggak tega, nggak kuat sebetulnya. Cuman ya udahlah, kita mencoba ya Bang. Mudah-mudahan Mencoba yang terbaik lah. dengan cara apa yang kita bisa ya Bang, semoga cepat terungkap ya Bang. Amin ya Allah. Kita doa dulu kali ya Bang ya, buat kedua almarhumah, buat teman-teman yang ada di rumah. Kita doa bersama, semoga kedua almarhumah dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga keduanya ikhlas ya, biar tenang gitu ya Bang ya. Iya, iya, betul. Jadi kita kirimkan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin. Oke teman-teman Misteri Mbak Suci dan teman-teman sebelum pukul 3. 3 Ya. ya, saya dan Bang Cecep pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.